Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Eprianti, NIM 19631087. Saya dari Perbankan Syariah 4D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi mengenai matematika ekonomi. Untuk lebih jelas, mari simak berikut ini. A. Konsep dasar matematika ekonomi. Matematika merupakan alat analisis yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya ilmu ekonomi. Karena fungsinya sebagai salah satu alat analisis, maka matematika bersifat pendukung. Keberadaan ilmu matematika diharapkan dapat memudahkan seseorang memahami ilmu yang dipelajarinya. Misalnya dalam ilmu ekonomi, perilaku pelaku ekonomi atau konsumen dimodelkan dalam sebuah fungsi matematika sebagai implikasi dari teori-teori yang ada, hukum permintaan, dan teori utilitas dan lain-lain. Matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Oleh sebab itu, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. Namun, tidak semua topik dalam matematika murni yang dipelajari untuk memahami matematika ekonomi dan bisnis. Topik-topik matematika murni yang bersangkutan antara lain fungsi, program linier, matriks, deret, dan kalkulus, limit turunan atau integral. Selain itu, penggunaan variabel-variabel juga diberlakukan dalam matematika ekonomi dan bisnis. Biasanya, variabel-variabel yang digunakan dalam matematika murni adalah X, Y, dan Z. Untuk bagian B, yaitu model ekonomi. Model ekonomi adalah suatu konsep atau model yang menggabungkan dua atau lebih variabel yang menjelaskan mengenai hubungan yang ada antara variabel-variabel, menggambarkan hasil ekonomi cicil hubungan tersebut, serta memperkirakan akibat perubahan variabel terhadap hasil perekonomian. Model ekonomi berbentuk model matematika ini terdiri dari sejumlah variabel, konstanta, koefisien, atau parameter. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, variabel-variabel yang digunakan melambangkan suatu istilah ekonomi. Misalnya P, harga atau price, C, biaya atau cost, Q, jumlah yang diminta atau yang ditawarkan atau quantity, R, penerimaan atau revenue, I, investasi atau investment, dan I kecil yaitu tingkat suku bunga atau interest. Untuk poin C, perbedaan matematika ekonomi dan matematika murni. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Dengan konvensi, metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang di luar geometri sederhana, seperti diferensial dan integral kalkulus. Perbedaan dan persamaan diferensi, matriks, aljabar, matematika, pemrograman, dan metode komputasi lainnya diterapkan pada dunia ekonomi. Sedangkan matematika murni adalah matematika yang sepenuhnya termotivasi lebih pada sebab dan akibat, alasan, berbandingan sebagai sebuah aplikasi dari abad ke-18 dan seterusnya, merupakan kategori yang diakui bagi kegiatan matematika. Kadang-kadang dicirikan sebagai matematika spekulatif dan terdapat perbedaan adanya kecenderungan lain untuk memenuhi kebutuhan navigasi, astronomi, fisika, teknik, dan seterusnya. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Dengan konvensi, metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang yang di luar geometri sederhana, seperti diferensial dan integral kalkulus, perbedaan dan persamaan diferensial, matriks, aljabar, matematika, pemrograman, dan metode komputasi lainnya. Model ekonomi berbentuk model matematika ini terdiri dari sejumlah variabel, koefisien, atau parameter.
Untuk materi yang kedua yaitu mengenai fungsi nonlinier dan fungsi eksponen. Yang pertama yaitu fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linier. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinier dan memahami sifat-sifatnya akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori-teori ekonomi. Model-model persamaan yang dipilih untuk diterapkan dapat dilakukan lebih tepat dan mendekati keadaan yang sebenarnya. Fungsi linier merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi karena lebih mendekati keadaan nyata. Banyak masalah dalam ilmu ekonomi yang menggunakan fungsi nonlinier sebagai model, khususnya persamaan-persamaan kuadratik. Meskipun demikian, tidak semua aplikasi dimuat dalam model ini. Aplikasi fungsi kuadratik yang dibicarakan dibatasi untuk fungsi permintaan dan penawaran. Nonlinier adalah mencari titik potong fungsi dengan sumbu X. Demikian juga penyelesaiannya persamaan diferensial adalah mencari fungsi yang memenuhi persamaan. Selanjutnya, sifat kurva nonlinier. Kurva nonlinier mempunyai sifat-sifat tertentu. Melalui sifat-sifat yang khas ini dapat diketahui pola kurvanya. Sifat-sifat tersebut adalah penggal, simetri, perpanjangan, asimtot, dan faktorisasi. Yang pertama yaitu penggal, adalah sebuah kurva, titik-titik potong kurva tersebut pada sumbu-sumbu koordinat. Penggal pada sumbu X dapat dicari 1. Penggal-penggal sebuah kurva adalah titik-titik potong kurva tersebut pada sumbu-sumbu koordinat. Penggal pada sumbu X dapat dicari. Selanjutnya yaitu simetri 2. Simetri dua buah titik dikatakan simetrik terhadap sebuah garis apabila garis tersebut berjarak sama terhadap kedua titik tadi dan tegak lurus terhadap segmen garis yang menghubungkannya. Selanjutnya, perpanjangan titik-titik X, Y pada bidang sepasang sumbu silang sistem koordinat. Sesungguhnya hanya mencerminkan koordinat-koordinat yang terdiri atas bilangan-bilangan nyata. Sistem koordinat tersebut tidak berlaku bagi titik-titik koordinat yang mengandung bilangan hayal. Jadi, nilai-nilai X untuk Y yang berupa bilangan hayal tak dapat ditempatkan di situ, sehingga harus keluar dari bidang sepasang sumbu silang tersebut. Dan untuk yang selanjutnya yaitu asimtot. Asimtot suatu kurva adalah sebuah garis lurus yang jaraknya semakin dan semakin dekat dengan salah satu ujung kurva tersebut. Jarak itu sendiri tidak akan menjadi nol, atau dengan perkataan lain, garis lurus dan kurva tadi tidak sampai berpotongan. Jadi, suatu kurva dikatakan asimptotik terhadap sebuah garis lurus tertentu apabila salah satu ujung kurva semakin dan semakin mendekati garis yang bersangkutan. Untuk yang B yaitu fungsi eksponen. Eksponen sering kita kenal dengan sebutan pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Dari 2 poin materi tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi nonlinier merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi. Karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linier. Eksponen sering kita kenal dengan sebutan pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan, yaitu berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Bilangan AN, baca A pangkat N, disebut bentuk eksponensial atau perpangkatan. A disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N disebut dengan eksponennya.